wabarakatuh, teman-temanku dimanapun Anda berada. Pagi ini saya di rumah Mas Joni. Beliau ini jualan kue di HPM. Nah, ternyata beliau ini adalah keturunan dari Sumatera Barat. Maklumlah, katanya kalau orang Sumatera Barat itu di mana bobi dipijak, di situ ada Bukalapak. Gitu kan? Kalau ada orang Jawa itu istilah di mana bobi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah lama jualan kue? Alhamdulillah lebih kurang dari 2009. 2009. Iya. Berarti sekarang sudah 12 tahun. Nah, 12 tahun lebih kurang. Oke, berarti sudah cukup lama ya. Saya dapat informasi udah nih dari Sumatera Barat. Di mana Sumatera Barat tuh? Sumatera Barat tepatnya itu intinya kan ke Kabupaten Sumatera Barat. Kabupaten Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan Ranah Pesisir. Ranah Pesisir, kecamatannya Ranah Pesisir, Kewalian Nagari, Palangai Kacir. Oh, kalau kabupaten? Kabupaten Pesisir Selatan. Pesisir Selatan. Berarti kalau dari Padang itu arah ke Bengkulu tuh ya? Ya. Kita kalau dari arah Padang kita lewatin Teluk Bayur, langsung ke Bukit Lampu. Itulah terus Tahun berapa lahir? Saya lahir tanggal 10 bulan 12 1971. 71. Oh, berarti lu lebih tua udah lah. Saya 74. Cuman kalau muka macam masih muda. Yang namanya orang lapangan. Tahun berapa ke Batam? Kok bisa ada di Batam? Ke Batam saya tahun tamat STM tahun 1000. Oh, dulu STM. Dulu sekolah saya STM, tamat tahun 1990. Saya kuliah di kuliah di Padang 1 tahun. Jadi uang semester itulah saya bawa ke Batam tahun 91. Itulah sejarahnya sampai di Batam 91. Uang semester yang harusnya dibayarkan di kampus, gitu kan? Iya. Untuk tiket ke Batam. Untuk tiket ke Batam. Siapa yang ngajak tuh? Siapa yang ngajak? Sama-sama kuliah waktu itu yang ngajak. Oh, terus berarti tahun berapa tadi? Tahun 91. Memang dalam bulan Februari. Berarti merantau ke Batam belum nikah waktu itu? Ya, belum. Oke, berarti di Batam langsung kerja apa? Di Batam karena saya di kampung itu profesi itu waktu masih STM udah bawa angkot. Intinya kalau di kampung tuh bawa angkot. Jadi sampai di Batam profesi saya langsung jadi supir juga. Oh, supir. Waktu itu katanya tahun di bawah 2000 nyari duit masih lebih mudah ya. Itu ceritanya kan, itu kan tinggal kenangan. Terus gini, 91 ke Batam. Nikah tahun berapa tuh? Nikah saya tahun 99. 99. Ini lagi wawancara antar ini. Ambil kursi satu. Ambil kursi satu. Siapa di sini aja dulu? Enggak, ambil aja enggak apa-apa. Pinjam saja. Lanjut ya. Kita ngobrol sekalian. Tahun 91 ke Batam. Nikah 99. Berarti udah nih duluan ya lah. Kalau saya kan tahun 2003. Nikah tahun 2000. Pas tahun 2099. Sekarang sudah punya anak berapa? Sekarang punya anak 4. Baru 4. Istri 1. baru 1 apa 1? 1. Serius tak? Serius. Oh, kalau ada yang disembunyikan. Biasanya karena orang Manggale ini karena duitnya banyak, bisa di mana-mana itu. Lah ya, cuma 1. Oke, ini saya lihat dalam sejarah ya, Minang ini memiliki 4 kekuatan. Itu tak bisa dipungkiri. Itu dimulai sebelum merdeka. 1, dia saudagar. Tak bisa bohong ya dari zaman dulu. Yang kedua, pedagang. Itu sebelum merdeka. Yang ketiga, birokrat. Yang keempat, politisi. Pergolakan itu kan dari sebelum merdeka, bahkan
Dulu ada istilah panitia pembentukan kemerdekaan. Itu 4 kekuatan itu dari Sumatera Barat. Makanya tidak heran Soekarno mengambil Bung Hatta sebagai wakil presiden. Nah ini dah tahun 2024 ini kan sebentar lagi dah. Udah ini kan selama ini walaupun jualan gini pemain politik juga. Iya. Nah, iya kan? Nah, sebentar lagi tahun 2024 ini. Kira-kira walaupun jualan kue nih, udah nih sebenarnya punya potensi untuk turun gelanggang 2024. Kira-kira macam mana? Ya intinya mungkin tahun kemarin 2019 Nah, saya emang ikut di politik, intinya calon legislatif waktu 2019 di Partai Golkar kan. Partai Golkar. Partai Golkar di urutan nomor 5. Tapi untuk tahun 2004 ini kita nengok angin dulu lah situasi Nengok angin? ini ya. Kenapa angin perlu dilihat? Karena tengok situasi sekarang ini kita belum bisa menentukan arah kemana kan. Nah, Masih jadi kita lihat biarkan situasi. masih kita tengok situasi dan biarkan kayak air ngalir aja dulu kan itu. Nah, Kita lihat situasi. perkembangan politik sekarang kan. Terus kalaupun toh maju, ini kan ada 4 kartu nanti tuh. Ya, ada presiden, DPR RI, DPD, ke Batam, ke provinsi. Kira-kira dari 5 kartu itu, kartu suara ya. Iya. Kalaupun toh maju, lebih serak kemana? Ke Batam atau ke calon presiden? Ya yang jelas otomatis kan Batam. Oh Batam, ya kan boleh aja calon Iya. presiden kan. Ini asik Prabowo, ya Ganjar dengan Anies terus kan. Sesekali orang Batam nih maju. Oke, dah. Saya dapat informasi udah nih termasuk salah satu ketua paguyuban ya. Iya, Apa namanya? Organisasi kedaerahan. kedaerahan. Itu daerah mana tuh? Pesisir. Daerah pesisir selatan. Kita sebagai apa? Ketua apa sekretaris? Di Ikatan Ranah Pesisir itu kita langsung ketua umumnya. Ketua umum Oh, Kota Batam. mantap. Ini harus dekat-dekat dengan kandidat ini. Minimal calon wali kota. Biasanya bisa makmur itu. Minimal kalau ada acara ke sini dah. Jangan orang lain pula nyiapkan kuenya, dari kita lah kan. Oke, kira-kira kalau katakanlah anggota yang ada lah yang terlihat ya. Sebab saya melihat di Batam ini suku ya yang paling besar pertama itu Jawa pasti itu. Selain Melayu penduduk asli ya. Yang kedua imbang-imbang antara Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Teman-temanku yang saya banggakan ini juga hadir bersama kita Mas Sapriwan. Nah, betul Sapriwan ya. Iya. Mas Sapriwan ini sahabat lama. Ya, waktu sama-sama rumah Pak Ipul ya, Iya. masih di situ. Nah, sekarang kan saya lihat Mas Sapriwan ini kabarnya dari Riau ya. Iya. Kalau suku berarti Melayu. Nah, ini kan termasuk beda. Secara umum Melayu ini kan dalam pergerakan ekonomi lebih banyak jadi pegawai. Iya. Walaupun bahasa lain kuli. Saya kan kuli juga sebenarnya, kuli PNS. Ini Mas Sapriwan ini kok bisa memiliki jiwa entrepreneur, pedagang. Ini apa agak keluar dari Melayunya gitu kan? Coba kita lihat kalau pulau kemanapun, umumnya Melayu ini pedagang atau ngikut orang. Loh kok kita kabarnya jadi pengusaha? Kalau nggak salah kan pengusaha Orang tua air Sistem. dan galon. apalagi Air galon. air galon. Kalau tenda tidak? Tidak. Kayak Gas, artinya gas. pengusaha lah. Gas satu. Gas. Ini kan tujuannya supaya orang lain bisa belajar Melayu ini kan. Ini ilmu itu dapat dari mana? Dari orang tua atau bagaimana? Pak Sapriwan. Sebetulnya pertama ngikutin alur dulu. Oh ngikuti alur. Alur ya, kehidupan kan kalau kita bekerja kan, terutama di Batam ini kita kan terutama swasta itu menggunakan orang yang produktif. Menggunakan Artinya, orang yang produktif. ya kan ada batasan umur.
Oh gitu. Karena kalau kita bergerak di bidang usaha, hanya dagang itu kan tergantung kita untuk menjalankannya. Tapi dari usaha itu cukuplah menghidupi keluarga ya. Alhamdulillah. Anak berapa sekarang? 3. Istri Satu. baru 1. Nah, tapi intinya bisa cukup itu ya. Alhamdulillah. Terus masa privat tahun 2024 sebentar lagi. Ya. Nah, kira-kira ini kan bagaimanapun Melayu ini kan tuan rumah. Ya. Jangan sampai pula kalah oleh orang Palembang gitu kan. Orang Jawa termasuk orang Minang itu kan. Kira-kira sebagai tuan rumah ada keinginan arah ke DPR untuk sementara ini? Untuk sementara untuk ke situ tuh tidak sampai pemikiran itu. Oh, tidak sampai Iya, pikiran, kampanye, ya. tetapi mendukung orang lain Mendukung, saja ya. iya. Oke, terutama Ya, kalau memang ada orang Melayu tetap kita dukung orang Melayu. kalau ada ya. Cuma nampaknya kalau untuk Batu Haji itu yang saya bilang tadi, untuk kecamatan ini ya, Ya. kayaknya belum. Kalau wilayah Sagulung ada. Ada. Nah, jadi artinya fokus di bisnis. Ya. Bisnis apa tadi? Sound system. Ya. Nah, jadi teman-teman yang butuh sound system, Praja Musik. nanti saya kasihkan nomor Kasih tahu. WA-nya Praja di Musik. YouTube ini ya. Praja Musik. Hah? Praja Musik. Praja Musik. Iya. Ada kepanjangan Praja itu tuh. Apa itu? Pranab dan Jawa. Oh, kok bisa begitu? Nama kampung saya kan Pranab, kampung Oh, kecamatannya. kampung Pranab di Riau. Iya, iya. Kalau Jawa? Di Jawa. Istri. Rumah. Oh, istri orang Jawa. Iya. Oh, patutlah orang Jawa ya. Jadi dia nyambung. Iya. Oke. Terus Mas Sapriwan, nah, sekarang melihat peta politik dulu. Saya lihat pembangunan Pak Rudi, zaman Pak Rudi ya. Demikian pesatnya membangun kota Batam. Mulai jalan dan segala macam. Sebagai putra daerah, kan kalau Melayu itu kita jangan kotakkan Melayu kepulauan ya. Iya. Karena ini kan karena pecah provinsi Iya. saja. Pokoknya kalau Melayu itu berarti tuan rumah. Iya. Kalau tanggapan Mas Sapriwan gimana tentang kinerja Pak Rudi? Baik apa tidak? Ya, alhamdulillah kalau untuk kemajuan ya cukup baik dan cukup besar. Ya. Cukup baik dan cukup besar. Nah, Terima kan- kasih juga lah. Ya, karena kita juga harus berterima kasih dengan beliau ya. Oke, kembali kepada Uda Joni ini. Ini kan setelah menjadi pedagang bisa dikatakan sukses. Walaupun pedagang kue ini kan. Kira-kira mimpi ke depan mau jadi pedagang apa? Ya, untuk kedepannya kan nama kita udah tua, intinya udah kepala 5 ini kan kita kedepannya itu kan berharap kita gimana pendidikan anak kan itu. Pendidikan Nah, anak. Karena kan utama itu pendidikan anak yang kita utamakan. Jadi kalau untuk untuk usaha ya kita tetap kita kembangkan ikhtiar dan usaha itu yang utama kan itu. Yang utama. Tapi apakah ingin menjadi pedagang kue selamanya apa tidak? Iya, kita tengok situasi juga kan gitu. Yang jelas untuk usaha utama tetap ini tidak akan kita tinggalkan. Oh iya. Nah, terus kita kembali ke kue. Ini kue ini kita buat sendiri apa ada orang nitip? Iya, sebagian kita buat sendiri, sebagian kebanyakan orang nitip. Jadi kita utamakan ada yang nitip, ada juga supaya dari ibu-ibu tuh punya sampingan dari suami yang kerja. Jadi ibu-ibu yang di rumah kan dia punya sampingan juga untuk buat kuenya. Berarti kalau gitu Iya. kita bisa membantu orang lain juga ya. Iya. Nah, orang nitip. Oke, kalau orang kita harganya misalnya 1.000, kita jual berapa? Ya orang nitip 800, kita jual 1.000. Orang nitip 800. Iya, kita berarti jual kita ngambil 1.000. keuntungan 200 perak. 200. Oh, bagi dia juga untung. Kalau Iya. modal 1.000, paling modal dia kan cuma 500 rupiah juga kan. Artinya dapat keuntungan 300. Terus kalau orang beli banyak nih, saya kan sering mengadakan kegiatan di Maitri, kemudian di Baitul Alam, dan saya juga memimpin berbagai macam organisasi. Kalau ada orang pesan kue banyak, nah, kira-kira apa tetap dihitung 1.000 apa bisa dikorting? Kita kalau hitungnya per kotak Hmm. atau kita hitungnya per piece ya kita taruh. Kalau ya kita ambil dari orang
Yang lain itu kita ngambilnya 901. Oh, berarti di Nah, counting 100. 100. Kita ngambil keuntungan sedikit saja ya. Iya. Jadi teman-temanku yang butuh kue, terutama ini kan kawan-kawan saya ini kan pimpinan taklim semua nih. Ya, jadi ternyata kalau ngambil banyak itu bisa dikorting. Ya kita bantu juga lah pedagang kaki lima Ya. seperti ini. Jadi saya berharap kepada teman-teman taklim, ya daripada yang 10.000 yang mungkin isinya pun 3, menurut saya yang ini jauh lebih baik. Tapi juga bukan berarti mematikan perusahaan besar ya, tidak. Tapi kita berbagi rezeki lah. Tapi susahnya kalau di sini mungkin tak bisa ngutang ya. Ya partai besar mungkin nggak bisa mungkin karena kan kita modal terbatas. Modal juga. terbatas ya. Itu Mungkin. kelemahan kita di situ sebenarnya Kelemahan. UKM ini ya. Iya, ya. UKM itu. Tapi kalau udah Joni nanti terpilih jadi anggota DPR, Ya. karena kita itu latar belakangnya itu tolong diperhatikan. Oke, terakhir, saya hari-hari menangani konflik rumah tangga dah. Salah satu masalah terbesar itu istri cerewet. Gitu ya. Ada orang bilang ngurus satu istri itu lebih sulit daripada ngurus orang satu kecamatan. Oke, kira-kira Mas Huda dulu jadi. Kalau istri sedang cerewet, sedang merajuk, sedang tak enak di muka, pertahankan rumah tangga. Ini untuk pelajaran yang lain ini. Apa trik-triknya menghadapi istri yang kadang-kadang buat hati sakit? Ya namanya kita dalam rumah tangga itu kan udah bermacam kan gitu. Nah. Nah, jadi intinya kalau kita tetap mempertahankan rumah tangga kita yang utuh, ya kalau istri lagi cerewet, lagi bogono begini ya kita sebagai laki-laki ya dibawa keluar aja dulu. Oh, keluar dulu. Iya. Ngopi dulu ya? Ngopi dulu. Jadi intinya kita ngopi atau minum bandrek untuk di Minum Batu Haji bandrek, kan gitu kan. menghindar ya? Iya, menghindar dulu. Nanti balik kan Baru dingin balik. juga. Iya. Jadi artinya ilmunya menurut Mas Huda nih jangan dilayani dulu. Iya. Kalau lagi bini lagi panas, keluar dulu. Keluar dulu. Kalau bandrek tambah panas dah. Lebih tepatnya mungkin TOP. Iya, oke. Jadi menghindar jauh lebih baik. Sekarang Mas Sapriwan, sahabat saya nih, kalau bini lagi cerewet, lagi begono begini, apa ilmunya supaya kita rumah tangga bertahan? Apa Pak Tegar? Kalau saya pelajari dulu apa Saya pelajari. penyebab dia Oh, cerewet penyebabnya itu. apa asalnya? Karena suami istri itu kan harus berjalan bergandengan. Segala Ah. sesuatu itu harus kita putuskan bersama. Iya. Penyebabnya cerewet dari mana? Oh, keuangan kah? Keuangan, Atau anak kah? anak. Ya, atau dan lain-lainnya. Kita Oh. pelajarin. Oh, kalau anak ya kita bilang umpamanya anak ya sabar. Umpamanya. Kalau keuangan ya kita harus kasih pemahaman. Oh, Karena- kalau kita tidak ada ya. Iya. Kalau dia lagi butuh ya bayar juga lah kan. Iya, iya, iya. Berarti kalau Mas Sapriwan ini telaah dulu Iya. apa yang dimaksud. Iya. Tapi saya lihat jawaban keduanya itu bisa disatukan. Iya. Kadang-kadang istri ini susah juga diberikan pemahaman kalau lagi emosi. Iya. Solusinya memang ngopi dulu di kedai kopi. Betul. Iya. Nanti setelah pulang baru ngomong baik-baik. Sebab orang kadang-kadang Mas Sapriwan kalau lagi marah tuh susah juga mau ditanya. Iya, memang ada tipe-tipenya, Pak. Ada tipe-tipenya. Iya, tipenya kan. Ada tipe-tipe kan. Orang punya tipe juga kan. Nah, kita harus pelajarin titik kelemahan istri kita tuh di mana. Apa perlu disanjung? Apa Iya, perlu iya, kita iya. ikutin? Nah, harus kita pelajarin karena suami istri kan memang harus seperti gear motor Ya, betul harus bersamaan ada ya. bersamaan. Dan pengalaman saya nih menyelesaikan konflik rumah tangga secara umum istri itu sebenarnya pemaaf. Sudah bolak-balik ini suami selingkuh, kalau sujud di kakinya maafkan juga dia. Makanya kepada laki-laki kalau ada istri yang betul-betul gondok itu karena kesalahan kita yang berulang-ulang. Iya. Nah, jadi kalau misalnya bini lagi merajuk, ada muka masam, ya bau masam, yang cerewetnya luar biasa, ada ilmu dari sahabat saya ini. Yang satu, nyingkir dulu, mau dulu kedai kopi, bandrek dulu, itu kan,
ngopi dulu, tapi jangan salah ya. Walaupun pergi tetap ditelaah kenapa dia sampai merajuk, kenapa dia cerewet. Kalau menghindar terus, kalau bini merajuk listrik tak dibayar, ya tetap merajuk terus walaupun 10 kali menghindar kan. Nah itulah, jadi insya Allah jawaban keduanya ini sangat klop. Saya kira itu udah Joni dengan Mas Sapriwan. Mudah-mudahan usaha kuenya tetap lancar. Kemudian Mas Sapriwan juga beraja musik tadi ya, beraja musik, beraja musik, peranap Jawa. Ini memang berarti suami istri setia. Ada air galon juga. Apa nama air galon? Morokua. Morokua. Moro itu datang. Oh, Moro. Itu Jawa juga sebenarnya kan? Nah, ya. Kemudian ada gas, LPG. Kalau gas itu standar ya. Mudah-mudahan dua-duanya usaha sukses. Amin. Ya, keluarganya sakinah. Tapi saya ingin ingatkan, kalau harus tambah istri, satu syaratnya harus mendapatkan persetujuan istri pertama dulu. Kalau tidak mendapatkan persetujuan, karena keduanya sudah punya anak, tahankan saja sampai meninggal dunia, tetap satu istri. Tapi kalau istri memberi peluang, jangan ditunda-tunda dulu, karena yang di luar sana terlalu banyak wanita yang mengharapkan sentuhan dan bantuan kita. Saya kira itu, mudah-mudahan sehat selalu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat.